Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Queen Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan fungsi alat ucap pada manusia. Berikut akan saya jelaskan alat ucap dan fungsinya. Kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan alat ucap. Alat ucap memerlukan udara yang dihembuskan dari paru-paru ketika digunakan. Menurut Abdul Shair, dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Sedangkan menurut Heriadi dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, dalam nuansa pembelajaran, bahwa alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, sedangkan fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Jadi, alat-alat ucap itu antara lain paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Berikut ini nama-nama alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa sebagai berikut. Nama-nama alat ucap pada manusia yaitu paru-paru yang merupakan tempat asal aliran udara, laring yang disebut juga tenggorokan, pita suara atau vocal cords, pharynx yang terdapat antara pita suara dengan perbatasan rongga hidung, anak teka atau uvula, belakang lidah atau dorsum, tengah lidah atau dorsum, depan lidah atau apex, gigi yang terdiri dari gigi atas dan bawah atau dent, bibir bawah atau labium, bibir atas atau labium, lengkung kaki gigi atau alveolum, langit-langit keras atau palatum, langit-langit lembut atau velum, rongga hidung atau nose cavity. Saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat ucap tersebut. Kita perlu mengenal alat-alat ucap itu satu persatu untuk bisa memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu bisa diproduksi, untuk mengetahui bagaimana alat-alat ucap dan alat bicara itu bekerja. Simak penjelasan berikut. 1. Paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epilotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis, dan pada glotis ini awalnya terjadi bunyi bahasa dalam produksi bunyi bahasa itu. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desahan nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi suara. Lalu, bila glotis dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hamzah
atau hambat global. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang bertugas membuka dan menutup jalan nafas ke paru-paru dan jalan makanan dan minuman ke arah pencernaan. Yang ketiga, rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Keempat, langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dosum. Volum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar dari gabungan kata dorsum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut uvular. Yang kelima, langit-langit keras atau palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang dalam pembentukan bunyi diam tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah apex atau daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh platinum dan apex disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh plaut dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. Yang keenam, ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Yang ketujuh, gigi atau dentum, ujung lidah atau apex, dan bibir labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini, ada juga bunyi interdental di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, sepertinya bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi yang menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. 9. Lidah atau tonggui. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apex, daun atau laminum, punggung atau pangkal lidah atau dorsum, dan akar lidah atau root.
Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga. Rongga mulut kedua belah bibir atau atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal yang tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. Sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan dari rongga hidung. Dan yang terakhir, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikalveolar, bunyi nasal laminopalata, dan bunyi nasal drosovelar. Itu tadi penjelasan yang saya dapat sampaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan fungsi alat ucap pada manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.